Bab 1291. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang. Pada tanggal 9, dia menjadi gila, rambutnya seperti rumput liar, dan dua listrik dingin di matanya melintasi langit berbintang yang gelap di tempat yang ditinggalkan di luar langit untuk menerangi tempat yang sepi. Dia meraung, mulutnya penuh dengan rune primitif dan simbol pembuka, dan seluruh tubuhnya terjerat oleh rantai keteraturan yang kuat dan membunuh orang gila Wu. Dia marah karena dia menggigit pahanya dengan salah dan giginya sakit. Cahaya tinju itu seperti lusinan matahari yang meledak, menerangi reruntuhan alam semesta yang gelap dan dingin. Bunuh. Orang gila Wu juga berusaha sekuat tenaga untuk membunuh No. 9. Puff. Ketika dia membuka mulutnya, dia menjadi sungai bintang. Dia mengumpulkan cahaya bintang dari alam semesta primitif dan memurnikannya. Itu terintegrasi dengan jalannya sendiri, yang dikenal sebagai menekan semua musuh alami. Ini adalah orang gila bela diri. Keterampilan misteriusnya tidak terbatas. Dia tidak mengambil sampel yang banyak. Setelah gerakan pembunuhan besar lainnya ditawarkan, langit dan bumi berubah warna dan bintang-bintang dan bulan meredup. Di tempat terlantar ini, reruntuhan beberapa orang kuat di dekatnya diledakkan, dan tulang-tulang bintang yang tidak lengkap dibakar dan berubah menjadi abu. Beraninya kau meludahiku. Nomor 9 mengatupkan giginya, membuka mulutnya, memuntahkan seteguk cuaca terlebih dahulu, terkumpul dalam kekacauan, yang merupakan esensi yang lahir sebelum pembukaan hari. Ini adalah hal yang paling langka bagi para praktisi metode pernapasan. Memurnikannya menjadi sumber ki dan bernapas dengan diri sendiri dapat disinkronkan dengan denyut langit dan bumi dan menguasai hukum fluktuasi pecahan avenue. Ledakan, cuaca pecah dan bertabrakan dengan sungai bintang yang menggantung. Pemusnahan terjadi di antara keduanya. Lembah rif besar dari langit berbintang muncul. Itu padat dan tak terhitung jumlahnya. Itu gelap dan tidak dapat diprediksi. Itu seperti binatang buas dari era asal, berdiri di sini, memakan ruang dingin dan mencuci planet kehidupan dengan darah. Duel antara keduanya terlalu mengerikan. Para evolusionis di matahari takut. Jika mereka memasuki tanah terlantar di luar langit, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak, dan mereka akan langsung menjadi abu terbang. Raungan, nomor 9 meraung dan memeluk Wu si gila. Kali ini, entah itu paha, lengan atau bahu, dia langsung menggigit. Klik, beberapa potongan logam besar digigitnya dan dimuntahkan dari langit. Bah, aku telah dikorbankan oleh darah. Itu semua jenis darah jahat. Keluh pada tanggal 9. Bunuh kamu. Meskipun pria perunggu berkaki satu itu adalah senjata, dia sekarang mewakili orang gila bela diri. Dia menjadi marah, dan pria besar yang dingin itu berubah menjadi bentuk dan menyapu No. 9. Cahaya bilah yang terang lebih menyilaukan daripada ledakan sungai bintang. Seluruh langit terbelah dua. Nomor 9 gila, rambutnya acak-acakan, dan tinjunya sangat kuat. Tinjunya padat seperti logam induk. Kuat dan abadi. Ia menghindari bilah pedang manusia tembaga berkaki satu dan memukulnya di sisinya. Pedang itu berdenting dan percikan api memercik kemana-mana. Pada akhirnya, senjata berat itu berubah menjadi manusia lagi dan bertarung dengan No. 9. Nomor 9 juga berdarah. Bagaimanapun, itu adalah benturan senjata berat yang sama yang terkenal selama ribuan tahun. Dasi sangat tajam. Klik, nomor 9 mengambil kesempatan untuk menggigit paha manusia tembaga berkaki satu itu. Ia merasa bahwa ini adalah duel yang tidak biasa. Musuh tidak mengikuti rutinitas. Selain itu, ini bukan tubuh aslinya, tetapi keinginannya disimpan dalam senjata, dan ia tidak dapat menunjukkan kemampuannya untuk menggerakkan langit dan bumi. Meski begitu, ia juga melukai nomor 9, dan pernah hampir membelah lawan seperti Raja Iblis menjadi dua. Apakah kamu Lifu atau anggota sekolahnya? Kamu adalah musuh bebuyutanku. Tidak ada amnesti untuk membunuh. Wu si orang gila berbisik. Matanya semakin cerah, dan tidak diragukan lagi bahwa dia sedang melebur langit berbintang. Dia ingin mengembun dengan tanah terlantar di luar langit, menjelma menjadi tungku dunia, dan ingin memurnikan No. 9. Pria perunggu berkaki satu itu benar-benar membusuk. Esensi logam induk dan esensi giok yang kacau disusun ulang dan ditata ulang menjadi tungku besar untuk menyegel No. 9. Ditambah dengan putaran roda waktu dan berkah di atasnya, itu bahkan lebih mengerikan. Kapan? Nomor 9 sangat mendominasi. Setiap kali dia meninju, dia menyorot bagian besar dari badan tungku,
seolah-olah dia akan menerobosnya. Namun, pada saat ini, nomor 9 menyeramkan. Dia benar-benar merasakan krisis, yang membuatnya berdebar-debar. Sesuatu mengancam hidupnya. Dia langsung memanggil diagram Yin Yang, membungkus dirinya sendiri dan bertarung melawan badan tungku. Dengan ledakan, api membakar langit dan membubung ke langit. Itu benar-benar membakar 33 hari yang berat. Tempat-tempat terlantar di luar langit terbakar dan runtuh, dan sisa-sisa makhluk ekstrim berubah menjadi abu. Api di langit, yang ke-9 terkejut. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu dan menutupi dirinya dengan diagram Yin Yang, pasti ada kecelakaan sekarang. Api itu terlalu aneh dan jahat, membakar semua jenis pecahan jalan. Aturan apa, perintah apa, rantai dewa, yang dilanggar, seperti berasimilasi menjadi kayu bakar, membuat api lebih intens dan membakar. Langit dan bumi tercermin dalam terang, membakar ruang. Api itu jahat dan mengerikan. Sangat tenang, tetapi membakar dengan sangat kuat dan diam-diam menghancurkan semua benda yang nyata. Di bawah sinar matahari, beberapa monster tua di pegunungan dan sungai yang terkenal sangat gembira. Mereka menatap api. Akhirnya, seseorang menghisap AC dan mengenali apa itu. Wu orang gila menemukannya dari istana surgawi prasejarah yang rusak. Itu adalah api langit. Dikatakan bahwa api tidak akan pernah padam dan membakar apapun. Itu dapat membakar 33 hari. Itu hampir tidak dapat larut. Bahkan pecahan jalan akan menjadi makanannya, yang sulit untuk ditolak. Hal ini adalah legenda dalam legenda. Beberapa orang menganggapnya tidak masuk akal dan tidak mungkin ada. Bahkan jika itu ada, itu bukan milik dunia ini, dan sekarang benar-benar muncul. Ini konsisten dengan bentuk yang dikabarkan. Bahkan aturan dan pecahan jalan terbakar. Tanpa suara apapun, mereka dapat menghancurkan segalanya. Itu terlalu mengerikan. Dikatakan bahwa salah satu tempat kelahiran peradaban evolusi yang hampir musnah. Situs istana surgawi kuno yang legendaris dibakar oleh api ini. Beberapa orang berbisik bahwa ini adalah catatan yang digali dari reruntuhan yang berdebu, serta rahasia yang digali dari cabang peradaban evolusi lainnya. Pada saat ini, jika ada yang paling terkejut, itu adalah Chu Feng. Dia juga mendengar gemuruh di luar langit. Nomor 9 meneriakkan api langit. Dia tiba-tiba teringat tungku waktu yang dia lihat di air terjun Peritongtian, di mana ada gema yang aneh dan mengerikan. Mereka yang tidak dapat dikubur di langit, mengubur tanah yang mengapung di antara keempat kutub, memotong kayu bakar yin dan yang, memimpin api langit, menerima api zaman kuno dan membakar. Dalam gema itu, ada pepatah api udara besar. Sekarang telah terbukti bahwa benar-benar ada api kosong yang besar di dunia ini. Itu telah lahir, dan salah satunya ada di tangan orang gila Wu. Ledakan, diagram yin yang membuka tungku banjir dan membungkusnya dengan nomor 9, dan bekas sisa pedang yang halus. Menjulang, seolah-olah mereka akan mengaduk lagi. Orang gila Wu memadamkan api, menatap nomor 9 dengan dingin, akhirnya menunjukkan senyum yang mengerikan dan berkata, sepertinya kamu akan mati. Sebenarnya, nomor 9 telah menyadari ketidaknormalan itu, melihat ke bawah di belakangnya dan memperhatikan gunung terkenal pertama di Siasu. Beberapa makhluk mendekat, lalu meletus dan tiba-tiba membunuh. Hei, mengapa Jiusu tidak keluar hanya untuk menarik ikan? Bagaimana aku bisa masuk dengan orang-orang jika aku tidak keluar? Nomor 9 juga tertawa, sedikit dingin. Namun, dia tidak menyebarkan kata-kata ini dan tidak bergetar di bumi. Dia juga ingin terus mengundang raja ke dalam guci dan membiarkan orang-orang memasuki gunung pertama di dunia. Di tanah terlantar di luar langit, yang ke-9 menghadapi si Wuman dan tidak bergerak untuk sementara waktu. Nomor 9 sangat takut dengan api di langit, sementara Wu si orang gila sangat khawatir dengan pedang aneh yang menandakan tanda sisa pada diagram Yin Yang. Mereka tidak melakukannya lagi untuk sementara waktu. Wah, tidak bagus. Tiba-tiba, terdengar teriakan aneh pada nomor 9, dan wajahnya berubah. Karena keadaan jauh di luar dugaannya, beberapa makhluk yang dianggap mustahil untuk dilahirkan kembali dan menatap gunung pertama di dunia. Meskipun tersembunyi, darah yang luar biasa terpantul di mata 9. Sekarang, matanya penuh dengan darah, melonjak dan menenggelamkan lautan bintang kosmik. Itu adalah darah dari beberapa makhluk. Meskipun mereka tertutup dan tidak terlihat oleh orang biasa, mereka tidak dapat menyembunyikannya dari 9. Ini benar-benar mengerikan. Di mata nomor 9,
saya tidak tahu berapa banyak negara bagian yang telah berubah menjadi darah. Darah dan gas yang bergulung-gulung menutupi langit. Bintang-bintang di alam semesta semuanya berwarna merah tua, dan bau darah yang kental dan menyengat mengejutkannya. Jantungnya berdebar kencang, dan bulu kuduknya berdiri. Dia tahu akan ada kejadian besar, dan itu adalah kejadian besar yang mengguncang langit. Pada tanggal 9, sumber darah dan gas yang mengerikan itu datang dari beberapa daerah terlarang. Itu adalah tempat seperti itu. Setelah makhluk-makhluk itu bangun, mereka langsung pergi ke gunung pertama di dunia. Awalnya, aku ingin memancing dan melakukan pengorbanan gigi. Tanpa diduga, beberapa hiu putih besar datang. Itu benar-benar disebut anjing neraka. Nomor 9 begitu cemas sehingga dia hampir menjambak rambutnya. Beberapa makhluk tidak dapat muncul sama sekali. Bagaimana mereka bisa pulih sekaligus? Raungan, belum lagi daerah terlarang lainnya, bagian terdalam dari medan perang 3 arah, makhluk yang tidak bisa keluar sekarang juga bangun, dan darah melonjak dan melonjak, keluar dengan paksa dari gumpalan, meluap ke langit, dan ian merah yang megah membanjiri di sini. Belum lagi makhluk-makhluk yang benar-benar beraksi. Tubuh asli lahir, yang sangat mengerikan. Untuk sementara waktu, bahkan di bawah langit dan bumi yang cerah, ada hujan darah tiba-tiba pada saat ini. Ini adalah penglihatan langit dan bumi yang tiba-tiba. Terlalu mengerikan untuk menakuti banyak orang di dunia. Menangkap hiu putih besar, membuat nomor 9 cemas. Dapat dibayangkan betapa seriusnya masalah itu. Dia bangkit dengan peta yin yang untuk pertama kalinya dan bergegas kembali ke gunung pertama di dunia. Kemana harus pergi? Orang Gila Wu, yang berubah menjadi manusia tembaga berkaki 1, minum banyak, menghalangi nomor 9, memotong jalan kembalinya, dan tidak membiarkannya kembali. Dia ingin melihat gunung pertama di dunia diratakan. Iblis gila, kamu ingin mati. Pada tanggal 9, dia sangat marah. Dia langsung mengangkat tangannya, menamparnya, dan melambaikannya ke arah utara matahari. Bukan hanya orang lain yang melemparkan. Pengusir tikus. Sekelompok murid Wumatman berkumpul di sana sekarang, tepat. Murid tubuh manusia dari manusia tembaga berkaki 1 berubah menjadi 2 matahari emas. Dia berubah menjadi senjata berat baru untuk pertama kalinya untuk menahan serangan ini dan memakannya dengan roda waktu. Pada tanggal 9, dia berbalik, melompat ke langit berbintang dan memasuki medan perang tripartit. Sebuah jalan perak muncul di kakinya dan langsung menuju gunung teratas di dunia. Namun, dia memberi sedikit makanan, mengulurkan tangannya yang besar dan ingin menangkap Chu Feng. Dia khawatir akan mendapat masalah untuk tinggal di sini. Ledakan, orang Gila Wu menembak lagi. Manusia tembaga berkaki 1 jatuh dari langit dan memotong tangan besar No. 9. Semua makhluk di seluruh medan perang putus asa. Keduanya bertarung seperti ini. Jika mereka bertarung dengan sekuat tenaga di sini, medan perang akan tenggelam dan para evolusioner di sini akan hancur. Pada tanggal 9, dia sangat marah sehingga dia membuka mulutnya dan memukul ke utara yang jauh, lalu membalikkan tangannya dan meledakkan ke arah Tianyu. Hah! Kemudian dia terkejut lagi. Pada saat ini, senjata yang mengerikan muncul, dipenuhi dengan kekacauan, jalan yang menderu, menekan medan perang dan menahan kekuatan penghancur di langit. Itu adalah Gada, yang melayang di sini. Tidak diragukan lagi bahwa penguasa Yongzu datang. Dia menahan pukulan nomor 9, dan kemudian membelah diri ke arah orang Gila Wu. Gada yang kacau itu bertepatan dengan langit dan bumi dan langsung menyerang manusia tembaga berkaki 1. Situasi tanah kuno yang aku jaga sangat kritis. Pada tanggal 9, aku berbalik dan pergi ke gunung tertinggi di dunia, terlepas dari apapun. Selain itu, orang-orang gemetar dan mendapati bahwa dia benar-benar cacat. Pada akhirnya, dia hanyalah kulit manusia, melayang keluar dengan gigi, janggut, dan rambut. Tidak heran begitu kurus. Ini adalah tubuh asli No. 9. Bagaimana bisa terlihat seperti sepotong pembusukan? Pada saat ini, di 3 sisi medan perang, jalan Golden Lotus muncul di bawah tanah untuk menenangkan langit dan bumi dan menstabilkan di sini. Sebelumnya, ketika nomor 9 bertarung dengan orang Gila Wu, itu hampir hancur di sini sekali. Ada lotus emas yang tumbuh di jalan, yang muncul kembali saat ini. Di kejauhan, nomor 9 meraung, dan kulit manusia melintasi langit. Waktu tidak dapat menghentikannya. Pecahan waktu terbang, dan dia bergegas ke gunung pertama di dunia dalam sekejap. Nomor 9 meraung,
saya benar-benar berpikir ini adalah taman surga. Bisakah siapapun datang jika mereka mau? Biarkan Anda mengalami pedang legendaris yang menghilang selama bertahun-tahun dan dianggap tidak ada. Chu Feng ingin berteriak dan menunggunya, tetapi dia hanya bisa membuka mulutnya dan segera menutupnya. Karena yang kesembilan telah lama menghilang. Itu seperti membakar pantatmu. Kamu telah mengabaikannya dan membunuh dunia medan perang itu sunyi dan terpencil, dan permukaan merah tua itu penuh dengan retakan. Terlalu banyak hal yang telah terjadi hari ini, yang membuat setiap orang evolusionis merasakan pasang surut. Sebuah kereta perang merah turun seperti matahari terbenam, dengan cahaya merah berputar-putar, dan kekosongan yang terpantul itu cemerlang. Sebuah kereta perang emas, diukir dengan gambar kebenaran yang mengerikan dari dunia komando daerah terlarang prasejarah, bersinar terang di seluruh medan perang. Makhluk-makhluk di dua daerah terlarang itu menargetkan Cao De, dan orang-orang segera mengerti bahwa kedua tanah yang tenang dan lama ini menantang gunung pertama di Yangjian, dan pasti ada orang-orang kuat yang bertarung. Banyak orang menyadari bahwa gunung pertama itu berbahaya. Daerah terlarang pulih dan makhluk-makhluk tak tertandingi yang tak dikenal lahir. Itu benar-benar mengerikan. Seluruh gurun akan bergetar. Orang-orang tidak akan pernah lupa bahwa pada zaman prasejarah, setiap daerah terlarang memiliki kemampuan untuk memerintah dunia. Di era aktif mereka, matahari adalah gunung dan sungai berdarah. Setiap otoritas Tao yang berani melanggar dekrit mereka akan dicuci darah dan tidak memiliki rumput. Sejak zaman dahulu, beberapa ras yang awalnya kuat bahkan telah terdaftar dalam 10 besar. Mereka telah dimusnahkan karena mereka tidak menyerah dan menentang mereka. Bahkan hati Chu Feng pun hancur. Dia sedikit khawatir. Dia hanya melihat angka 9 di dalam gunung pertama. Bisakah dia menghalangi makhluk dari area terlarang sendirian? Haha, di depan kereta perang merah, pemuda berambut ungu itu tertawa. Dia bertanggung jawab untuk mengemudi. Saat ini, dia dikelilingi oleh Raja Dewa Chifeng dan yang lainnya seperti bintang yang menopang bulan. Dengan tangan di punggungnya, dia sangat tinggi dan rambutnya berwarna ungu, sangat kontras dengan rambut merah keluarga burung berkepala 9. Wajahnya sedingin pisau, pupil matanya menakutkan. Itu seperti dua pedang peri ungu yang berdenting dan mengalirkan rune yang menakutkan. Seorang pemuda yang mengemudi di area terlarang dapat melakukan ini sebagai pelayan. Dia tampak seperti dewa tertinggi, yang benar-benar membuat hati orang-orang berat. Apakah ini cerita di dalam area terlarang? Para pahlawan muda yang hadir, tokoh-tokoh terkemuka dari semua kelompok etnis, cukup berkecil hati. Apa gunanya kultivasi yang keras? Mereka ingin naik ke puncak, ingin menghadapi naga perubahan di masa depan, menyingkirkan diri mereka sendiri, dan menjadi yang terkuat di pihak yang terkenal. Namun, pengemudi yang keluar dari area terlarang begitu kuat sehingga orang-orang yang hadir penuh dengan frustrasi. Mereka berjuang untuk melewatinya, tetapi pada akhirnya, mereka menemukan bahwa sebagai generasi muda yang sama, pengikut orang lain lebih unggul dari mereka. Murid gunung terbaik di dunia, oh, siapa namamu? Pemuda berambut ungu itu memegang kedua tangannya di punggung, lalu melangkah maju. Raja Dewa Chifeng dan yang lainnya mengikutinya, menemaninya berkeliling, melihat ke arah Chu Feng dan berkumpul bersama. Klan burung berkepala 9 dan klan naga semuanya sedikit bersemangat. Ketika orang-orang di daerah terlarang datang, mereka tidak takut dengan gunung terbaik di dunia. Bagaimana jika mereka membunuh Cao De di tempat? Tidak masalah untuk mati. Yun Tuo, Raja Dewa Chifeng dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka karena emosi mereka terlalu keras dan wajah mereka sedikit ganas. Dalam 2 hari terakhir, mereka terlalu tertekan. Ketakutan akan dikuasai oleh nomor 9, kebencian yang terkumpul karena diganggu oleh iblis Cao De dan sesekali memotong daging mereka untuk direbus, pecah pada saat ini. Dia adalah Cao De, yang mengundang apa yang disebut 9 leluhur dari gunung pertama untuk membawa bencana ke sini. Yun Tuo menggertakkan giginya. Pemuda berambut ungu itu mengangguk acuh tak acuh, yang merupakan tanggapan terhadap 3 naga Yun Tuo, tetapi dia masih mendekat ke depan dan datang ke Chu Feng. Dia sangat tinggi, 1,5 lebih tinggi dari orang biasa. Dia kuat, dengan rambut ungu yang berkilau, tersebar di sekitar dada dan punggungnya, dan vitalitas serta darahnya sendiri sekuat laut. Selain itu, dia berasal dari daerah terlarang ke-11 Yangjian. Bonus baginya sama saja dengan aura yang misterius dan menakutkan. Itu sangat menekan dan membuat orang merasakan penindasan. Aku bertanya padamu, siapa namamu? Dia mendekat dan menatap Chu Feng.
Dengan cara ini, dia menekan lebih jauh, yang cukup egois dan kasar. Sebenarnya, ini adalah gaya makhluk di daerah terlarang. Pada zaman prasejarah, gaya perilaku mereka bahkan lebih sombong daripada sekarang. Mereka sering membunuh masa lalu dan mewarnai gunung dan sungai menjadi merah. Dalam arti tertentu, pengemudi juga merupakan orang kepercayaan orang-orang muda yang bepergian keluar daerah terlarang, jadi dia cukup percaya diri dan terlihat dingin ketika menghadapi seorang evolusionis di medan suci di kamp yang bermusuhan. Begitukah caramu berbicara padaku? Gunung pertama belum hancur. Biarkan gurumu datang. Chu Feng berkata dengan tenang, tanpa niat untuk mundur sama sekali. Jika menurut identitasnya, dia sekarang adalah murid gunung pertama, dan seorang pelayan yang mengemudi tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepadanya seperti ini. Gerbang gunung telah rusak dan akan disingkirkan sepenuhnya hari ini. Apalagi yang kamu bicarakan tentang murid gunung pertama di dunia. Apakah kamu benar-benar berpikir ini masih era Li Shizhen? Rob Ming mencibir, dan kemudian dia berkata, itu Li Fu. Apakah dia berani membuat masalah dan membunuh di area terlarang? Beraninya kamu. Aku ingat bahwa Li Fu pernah membakar sebagian besar area terlarang, menepuk pantatnya dan pergi. Tidak seorang pun datang untuk menyelidiki. Chu Feng berkata, lalu meliriknya dan mengabaikannya. Dia hanya melihat pemuda yang turun dari kereta perang dan makhluk-makhluk dari kereta perang lainnya. Hehe, pintu yang rusak itu akan segera dihancurkan. Mengapa kamu membantah? Li Fu adalah tangan hitam pada tahun-tahun itu. Orang lain tidak tahu dia melakukannya. Setelah beberapa saat, buka matamu dan lihatlah leluhur kita membasuh gunung pertama dengan darah. Dengan sosok yang kuat dan mencibir, dia percaya bahwa tidak perlu menebak. Gunung pertama ditakdirkan untuk menjadi awan sejarah. Selain itu, wajahnya tidak bagus, dan dia hampir menjulurkan telapak tangan. Dia akan menggendong Chu Feng dan ingin bersikap kasar. Chi Feng, Yun Tuo dan Kun Long semuanya tersenyum dan merasa bahwa mereka akan mengambil napas yang buruk. Chu Feng menenggelamkan wajahnya. Apakah kamu benar-benar berpikir dia adalah janggut yang baik? Pada saat ini, Yusang Tianzun memberikan teguran dingin, dan lengan bajunya yang besar berkibar, memperingatkannya untuk tidak bergerak gegabah. Di hadapan orang-orang dari daerah terlarang, semua orang berani memberi peringatan seperti itu. Tingkah laku Old Yusang mengejutkan banyak orang. Tidakkah kau menginginkan nyawamu sendiri? Bagaimana kalau kau dilikuidasi setelahnya? Chu Feng menghela napas dan sangat terharu. Ia merasa bahwa jika memungkinkan, ia harus melanjutkan Shou Yuan untuk lelaki tua itu dan tidak boleh membiarkannya duduk. Rob Ming, jangan bersikap kasar. Di kejauhan, terdengar suara lembut. Pemuda yang berjalan turun dari kereta perang itu berbicara. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak tampan, tetapi ia sangat baik dan tampak mudah didekati. Namun, jika ada yang mengira ia dapat ditipu, ia secara alami mencari kematian, yang merupakan kesalahan besar. Meskipun ia sangat baik, ada juga perasaan yang menggetarkan. Perasaan itu sangat kuat. Vitalitas dalam tubuhnya terlalu kuat. Ia seperti lautan bintang yang terkonsentrasi. Tidak terbayangkan bahwa ia ditakdirkan untuk mendorong orang-orang sezamannya di dunia. Cao De, saudara Cao, jangan pedulikan. Rombonganku memiliki temperamen seperti itu. Aku tidak dapat mengubahnya. Pemuda itu, yang tidak terlalu tampan dan tampak sangat baik, membuka mulutnya. Rambutnya yang ungu jernih dan pupilnya berwarna perak, jadi ketika dia tersenyum, itu masih menakutkan. Pupil matanya yang ganda berwarna putih, entah serigala bermata putih atau iblis yang tak tertandingi. Ini adalah kalimat yang dihela napas orang-orang kuno ketika mereka menyebutkan beberapa makhluk yang mengerikan. Kemudian, ketika Chu Feng bertanya, Lao Gu dengan enggan mengatakan kepadanya bahwa dia hampir dimakan hidup-hidup oleh seorang pria pupil perak. Jangan pernah memikirkannya. Dengan sikap tangan hitam besar kakak laki-lakinya Li Fu yang menekan seluruh kehidupan, beberapa orang hampir memakan Lao Gu. Mereka pasti takut setengah mati. Pada saat ini, Chu Feng benar-benar curiga bahwa Lao Gu bertemu dengan makhluk-makhluk di area terlarang ke-11 di dunia. Dia tersenyum dan mengangguk kepada manusia bermata perak. Dia baru saja mengetahui sesuatu dan bertanya kepada nomor 9 tentang asal-usul keluarga burung berkepala 9, pelayan dari 4 burung perampok. Makhluk di daerah terlarang ke-11 disebut burung perampok 4. Ia sangat kuat dan mengerikan.
Dikatakan bahwa nenek moyang keluarga burung berkepala 9 adalah burung perampok 4 dengan darah paling tipis. Karena kegagalan transformasi mereka, mereka terlalu lemah dan diusir dari keluarga. Kemudian, keturunan mereka secara bertahap menjadi burung berkepala 9. Dapat dibayangkan bahwa burung perampok 4 yang sebenarnya sangat menakutkan. Apa itu, burung perampok 4? Ada pepatah yang mengatakan bahwa keluarga tersebut telah mengalami 4 malapetaka di langit dan bumi, 4 era peradaban evolusi, dan mereka masih berjuang melalui 4 malapetaka kiamat. Jika itu benar, itu mengerikan. Tidak heran disebut si Jikwe. Tempat tinggalnya telah menjadi daerah terlarang yang tak terkalahkan. Manusia bermata perak itu bernama, merampok tak terukur. Di antara keempat burung perampok, yang sangat langka dan sulit direproduksi, ia secara alami merupakan garis keturunan linier dan memiliki identitas yang tinggi. Tingkat evolusinya tidak terlalu tinggi, tetapi darahnya semegah gunung dan laut, bergelombang di tubuhnya, yang sangat mengerikan. Daerah terlarang memiliki metode kultivasinya sendiri, dan jalan yang harus ditempuh relatif matang. Tidak seperti mereka yang luar biasa di luar, mereka harus menjelajahi, memverifikasi, dan menjelajahi berulang kali saat menempuh jalan evolusi. Rob Wuliang lebih tinggi dari Chu Feng, tetapi ia sangat sopan dan tidak sombong seperti orang kepercayaannya. Setelah percakapan singkat, ia sangat sopan dan tidak memiliki kata-kata ekstrim tentang Chu Feng. Ia damai dan baik hati, yang dapat digambarkan sebagai setara. Saudara Chaude, saya dari daerah terlarang. Anda dari gunung pertama. Tentu saja, Anda memiliki kedudukan yang sama. Jangan khawatir tentang hal itu. Kita tidak perlu berselisih sebelum para tetua kita memutuskan menang atau kalah. Ia tersenyum tak terkira, meskipun ia tidak tampan, ia memiliki banyak temperamen. Giginya seputih salju, sangat cemerlang dan pesona pribadinya sangat kuat. Namun, Chu Feng tidak berpikir dia adalah generasi yang lembut. Belum lagi keluhan lama, bahkan dia bisa merasakan teror merampok darah dalam tubuh yang tak terukur. Selain itu, pihak lain jelas memiliki sesuatu untuk dikatakan dan mengatakannya dengan jelas. Yang kuat tidak menang atau kalah. Sebelum gunung pertama di dunia dicuci oleh darah, mereka mengenali Chu Feng sebagai orang yang sejenis. Begitu mereka menghancurkan gunung pertama di dunia, mereka menghancurkannya. Pada saat itu, diperkirakan dia tidak akan menghentikan para pelayannya. Tidak ada apa-apa untuk langsung membunuh Chu Feng dan menamparkan Chu Feng. Sekarang, jika mereka memulai pertikaian terlebih dahulu, itu tidak masuk akal. Yang terpenting adalah menunggu tirai terakhir diturunkan dan melihat hasilnya. Meskipun dia adalah kubu yang berseberangan dan ditakdirkan untuk menjadi musuh, Chu Feng memiliki kesan yang baik tentangnya, dan dia masih memiliki keinginan untuk menjelajah saat ini. Dia sangat ingin tahu tentang makhluk-makhluk di area terlarang. Secara khusus, dikatakan bahwa mereka selamat dari 4 bencana dunia, mengalami kehancuran dunia dan terbuka lagi, yang benar-benar membuat orang terkejut dan ingin menjelajah. Jika orang lain ingin tahu dan mengerti, mereka harus menahan diri. Namun, Chu Feng tidak memiliki kesadaran ini. Bahkan jika dia tahu bahwa dia mungkin akan segera memalingkan wajahnya dan bertarung sampai mati, dia tersenyum dan meminta nasihat. Seperti apa sebelum pembukaan surga? Setelah 4 bencana, apa yang disaksikan leluhurmu, apa yang tersisa, dan apa peradaban spiritual yang hancur? Pernahkah kamu melihat banyak keterampilan yang melampaui batas dan tidak dapat dipahami dengan karakteristik yang aneh? Semua orang terdiam. Rahasia ini, rahasia besar ini, milik keluarga kuno seperti si Jikwe. Bagaimana mereka bisa memberitahu orang luar sesuka hati? Semua orang berpikir bahwa iblis Chaude tidak tahu malu, atau sarafnya terlalu tebal. Saya ingin bertanya, bolehkah saya bertanya? Yusang Tianzunlah yang sedikit gemetar di sudut mulutnya dan tersipu untuknya. Keempat perampok itu menyipitkan mata, tersenyum dan berkata, mereka memang telah menyaksikan banyak kejadian masa lalu yang mengerikan, pasang surut, kuno dan modern, dan tidak dapat diubah. Nenek moyang kita melihat kesepian dan kehancuran kaisar surga dari kejauhan. Seluruh dunia menangis ketika dia pergi sendirian di jalan. Apa yang harus dia hadapi tidak dapat dipahami oleh kita. Nenek moyang saya juga menyaksikan generasi kaisar wanita dengan bakat yang tak tertandingi, yang membuat takjub sungai panjang tahun-tahun. Hari ini, keluarga kami beruntung memiliki koleksi relik kekaisaran yang rusak. Pada saat itu, sangat disayangkan bahwa itu mengharukan, cemerlang dan mendebarkan.
Petik 2. Pada titik ini, dia berhenti berbicara dan berhenti berbicara. Teruskan. Chu Feng tidak malu, biarkan dia melanjutkan. Aku terdiam. Di sisinya, pelayan merampok Ming ingin mengatakan bahwa kamu tidak tahu malu. Dibandingkan dengan keempat perampok itu, wanita yang keluar dari kereta emas tidak jauh dari sana tidak begitu baik. Meskipun dia cantik dan sangat cantik, dia sekarang memiliki wajah hitam dan tidak memberi Chu Feng warna yang bagus. Bagaimana situasinya? Ini, tanya Chu Feng. Bagaimanapun, dia berhenti berbicara. Dia mengambil inisiatif untuk mengubah topik dan menanyakan asal-usul wanita itu. Saya salah satu keturunan tuan yang pahit yang diam-diam diserang oleh Li Fu dan membakar sebagian besar area terlarang. Wanita itu membuka mulutnya. Dia masih muda dan energik. Secara khusus, ada kristal dan tahi lalat merah kecil di tengah alisnya, yang menambahkan gaya yang aneh. Namun, dia sangat tidak senang sekarang, dengan wajah hitam yang cantik. Chu Feng tidak bisa berkata-kata. Bisakah kamu bertemu dengannya? Belum lama ini, dia menggunakan ini untuk membenci prasasti perampokan. Akibatnya, dia tidak menyangka bahwa tuan yang pahit itu ada tepat di depannya. Apa namanya ini? Tangan hitam Li Fu, mengapa dia harus membawa pot sekarang? Chu Feng menolak. Namamu Chao Fu. Wanita cantik itu bertanya kepadanya dengan tatapan buruk. Tidak, Chu Feng menggelengkan kepalanya dan tidak mengenali nama itu. Dia tampak serius dan berkata, namaku Chao Dade, bukan, Chao De. Dia hampir terpeleset dan mengoreksinya dengan cepat. Namun, meskipun demikian, banyak orang di dekatnya yang alergi. Misalnya, Mi Hong, Raja Dewa dari keluarga kera bertelinga 6. Misalnya, Li Jiuxiao, dewa yang tak tertandingi, menatapnya dengan ragu. Naga aneh ingin mengungkapnya dan memanggilnya di depan umum. Dia adalah Chao Dade, bukan Ji Dade. Wanita cantik dari daerah terlarang itu berwajah hitam dan ingin mengatakan sesuatu lagi. Tetapi pada saat ini, gunung pertama di dunia di kejauhan tiba-tiba memberikan kejutan dramatis dan cahaya melesat ke langit, yang membuat seluruh Xiazu bergetar hebat. Medan perang tripartit dan gunung pertama berada di negara yang sama, dan perasaan itu sangat jelas. Semua orang terkejut. Gunung pertama pecah dan pergolakan dimulai. Hehe, akhirnya, Chao De, sekolahmu akan disingkirkan dari dunia, dan hidupmu tidak akan bertahan lama. Ada pembukaan biologis dari daerah terlarang. Gunung pertama di dunia, orang Gilau berputar di sini beberapa kali. Setelah mengamati selama beberapa waktu, dia akhirnya menyerang. Dia sangat mendominasi. Dia langsung menggunakan roda waktu dan tinju mopan untuk menerobos tirai cahaya perlindungan gunung dan menyebarkan sejumlah besar cahaya energi. Kemudian dia melangkah masuk. Nomor 9 muncul tanpa suara, wajahnya seperti dasar panci hitam, dengan warna marah, dan berkata, tidakkah kau melihat jalan di tanah? Apa yang kau lakukan? Apakah kau buta? Ada jalan setapak yang mengarah ke bagian dalam gunung pertama. Chu Feng pergi bersamanya di awal. Ada 2 kuburan besar di samping jalan. Orang Gilau itu mendominasi dan dingin, dan darahnya mengalir melalui Xiao Han. Dia membawa tangannya dan mendekat ke depan dan berkata, aku datang untuk menghancurkan gunung pertama. Hari ini aku meratakan di sini, mencucinya dengan orang-orang, dan menyingkirkannya dari dunia. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa masuk ke sini? Belum lagi hiu putih besar, bahkan beberapa hiu naga dapat menangkapnya. Saluran dingin 9. Hanya sendiri, jika kau tidak segera kembali ke kedalaman gunung pertama, gunung itu akan terdorong rata dan semuanya akan terbalik. Wu Si gila sangat sombong, kata Shen Ran, darahnya melonjak seperti sungai dan lautan, mencoba untuk menjungkir balikkan langit. Apakah kau pikir aku sendirian? Nomor 9 berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian menunjukkan senyum dingin. Gigi Bai Sheng Sheng sangat dingin. Dia menatap paha Wu Si gila dan berkata, ada beberapa saudara dengan gigi bagus sepertiku. Apakah kau bertekad untuk mengirim kaki? Kemudian, dia berteriak dengan suara rendah kedua makam yang tidak jauh, no. 3. Nomor 6, bangun, darah telah tiba. Dengan ledakan, kedua makam itu hancur dan langsung meledak. Cahaya energi itu menjulang tinggi. 2 kulit manusia yang sangat tua melayang keluar darinya, membengkak langsung tertiup angin, dan langsung berubah menjadi tubuh manusia kurus dengan gigi putih. Wu maniak, lalu dia ingin mengutuk tidak ada yang tahu suasana hati Wu Matman, tetapi dia tampak mati rasa.
Mungkin Anda bisa menebak satu atau dua. Sebagian besar hatinya memiliki 100.000 alpaka yang bersiul lewat. Wu Matman terdiam dan melihat ke seberang. Mengapa ada dua mayat lagi? Setelah dua kulit manusia itu menggembung, mereka berubah menjadi bentuk manusia. Tubuh yang layu itu sangat berbahaya. Mereka tidak lebih lemah dari 9. Wu Matman diam-diam menoleh dan melihat kedua kuburan yang terfragmentasi. Di sana, rumput di kepala kuburan setinggi beberapa kaki dan sunyi. Bagaimana mungkin dua orang memanjat keluar lagi? Tepatnya dua kulit manusia. Wu Matman dalam suasana hati yang buruk. Siapapun yang datang ke sini akan runtuh. Angka 9 sudah cukup sulit. Akibatnya, dua orang keluar dari kuburan, keduanya memiliki mata hijau dan menatap paha Wu Matman. Nomor 3 dan nomor 6 menunjukkan gigi mereka. Mereka putih dan tajam dibandingkan dengan gigi nomor 9, dan keduanya menertawakan Wu Matman. Dada Wu Matman semakin sesak dan suasana hatinya cukup buruk. Pantas saja menjadi sekolah Li Heishu. Gaya hitam seperti itu benar-benar diwariskan dari generasi ke generasi. Akar busuknya ada di sini. Orang-orang kuno dengan tulus tidak menipuku. Butuh waktu lama bagi Wu Matman untuk mengatakannya. Dia menatap ketiga orang itu dengan wajah tenang. No, 3, no, 6, lesat dan lesat. Aku akan pergi memancing hiu naga. Begitu yang kesembilan berbalik, dia melarikan diri tanpa suara. Berhenti. Rambut Wu Matman beterbangan tidak teratur dan darahnya mengalir di langit. Vitalitas yang melonjak ini begitu mengerikan dan sombong sehingga hampir merobek matahari. Dia sangat tidak puas dengan nomor 9 dan ingin segera membunuhnya dengan roda waktu. Dua makhluk kering seperti mayat hidup, dengan pupil hijau, menatap Wu Matman. Mereka juga sangat tidak puas saat ini. Yang ketiga membuka mulutnya dan berkata, apakah kamu menggertakku? Aku sudah tua dan tidak bisa mengambil pisau, atau apakah kamu melayang? Nomor 6 juga membuka mulutnya dan berkata, atau menurutmu aku ditekan saat memasuki tanah? Aku katakan padamu, pelat peti mati tidak dapat menahannya dalam beberapa tahun terakhir. Mata Wu Matman membumbung tinggi karena amarah dan teror yang tak terbatas. Dia meninju dunia dan melesat maju. Anda dapat melihat bahwa bahkan langit pun terbelah. Darah dan gas yang tak terbatas, melonjak, menenggelamkan langit berbintang. Ini adalah orang gila bela diri. Dia tak tertandingi dan kuat. Namun, pada saat ini, dengan suara keras, nomor 3 langsung menjelajahi cakarnya dan meraih tinjunya, yang membuatnya menahan pukulan yang mengejutkan itu. Pada saat yang sama, nomor 6 lebih cepat dari kilat. Ia juga telah mencapai bagian depan dan datang ke paha Wu Matman. Wu si gila ingin mengatakan bahwa dia menginjak kotoran anjing neraka tanpa melihat kalender kuning. Ledakan, langit runtuh, hantu-hantu menangis dan melolong, seluruh area dekat gunung pertama berguncang, dan simbol-simbol perintah di seluruh langit menyala, tercap dalam kehampaan, beresonansi di sini. Pada saat yang sama, cahaya tinju yang tak berujung menembus langit dan mengguncang seluruh Siasu. Untuk sementara waktu, hujan darah turun deras, satu demi satu sungai darah jatuh dari langit, dan gunung-gunung dan sungai-sungai Siasu yang luas berubah menjadi darah. Penglihatan yang mengerikan ini mengejutkan dunia. Kemudian, untuk sesaat, langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan dan tidak bisa melihat apa-apa. Matahari dan bulan tampak padam, dan bintang-bintang tampak terguncang. Makhluk-makhluk di dunia ketakutan. Apa yang terjadi? Segera penglihatan itu menghilang. Gunung pertama bergetar hebat, seolah-olah sedang membuat awal yang baru. Akhirnya, cahaya itu tertahan dan bergetar menuju bagian dalam gunung pertama. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi dan apa yang terjadi pada gunung pertama. Di medan perang tripartit di Siasu, para evolusionis dari semua pihak sangat terkejut. Apakah ini cara penguasa tak tertandingi di bawah sinar matahari? Apa yang terjadi dengan gunung pertama sekarang? Semua orang ingin tahu. Namun, menurut makna dari 4 burung pipit perampok, gunung pertama sudah berakhir. Lagi pula, lebih dari satu daerah terlarang ditembak, ditambah orang gila Wu yang bergegas kemudian, tidak ada keraguan bahwa yang ke-9 akan mati. Gunung pertama ditakdirkan untuk dihancurkan. Ini adalah tebakan di hati banyak orang, karena begitu makhluk-makhluk di daerah terlarang menyerang, mereka akan bergemuruh dan tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Sekarang setelah keturunan mereka datang, telah dikatakan dengan jelas bahwa seharusnya tidak ada perbedaan besar untuk membasuh gunung pertama dengan darah. Lagi pula,
Pada zaman prasejarah, makhluk-makhluk di daerah terlarang mengucapkan hukum. Semua ancaman dan ancaman tidak akan dikeluarkan begitu saja, tetapi akan dilakukan. Orang-orang tidak akan pernah melupakan saat mereka membantai gunung dan sungai. Begitu ultimatum dikeluarkan, mereka tidak akan pernah absen. Hehe, kurasa gunung pertama telah hancur. Darah baru saja menyapu langit dan bumi, mengguncang bintang-bintang asing. Sungguh mengerikan. Orang-orang bijak di daerah terlarang sedang menembak. Yang disebut nomor 9 dibantai atau sekarat. Rob Ming berkata sambil tersenyum, rambutnya berkibar, cukup publisitas dan kekuatan. Dia menyipitkan mata ke arah Chu Feng dan berkata, sebentar lagi, kamu akan segera berangkat. Ayo kita berkumpul dengan sekolahmu. Ini adalah ancaman yang nyata, ancaman kematian. Mendengar ini, Yun Tuo, naga berkepala 3, Chi Feng, raja dewa dari keluarga burung berkepala 9, semuanya menunjukkan ekspresi gembira, dan ingin menyaksikan pembantaian pada tanggal 9 dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Saat ini, sejumlah besar evolusionis menatap Chu Feng dengan permusuhan. Mereka ingin membunuhnya di tempat dan segera menyelesaikannya. Cao De, apakah kamu harus menunggu? Tidakkah kamu mengakui nasibmu? Rob Ning cukup menghina. Dia mengejek Chu Feng dan mengira bahwa dia telah melihat akhir dari gunung pertama di dunia. Sebagai murid mereka, Cao De secara alami akan mati dengan menyedihkan. Kamu banyak bicara. Chu Feng merasa jijik. Jika dia menunjukkan semua kemampuannya, dia benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Rob Ming, jangan bertele-tele. Tunggu saja hasilnya. Perampok yang baik hati itu membuka mulutnya dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan apa-apa lagi sampai situasi keseluruhan berakhir. Semua orang tahu bahwa perang ini memiliki implikasi dan kekhawatiran yang luas. Keempat burung itu berhenti berbicara dan menjadi diam. Namun, makhluk-makhluk di daerah terlarang lainnya bersikap bermusuhan dan tidak bersahabat dengan Chu Feng. Pelayan wanita muda yang cantik itu membuka mulutnya dengan dingin dan berkata, hampir. Kamu bisa mengorbankan darahnya dan mengirimnya ke jalan bersama lelaki tua dari gunung pertama. Chu Feng akan dibunuh di tempat. Aku tidak akan memberinya waktu. Chu Feng tidak memperhatikannya, tetapi menatap wanita muda dengan tahi lalat merah kristal kecil di tengah alisnya. Namun, dia tidak berbicara dan tidak mengatakan apapun. Ini benar-benar sangat berbeda dari sikap empat burung perampok yang merampok tak terkira. Ini sangat memusuhi gunung pertama. Chu Feng terdiam beberapa saat. Itu semua masalah yang disebabkan oleh Li Fu, yang membuat generasi mendatang membawa panci. Nona, aku akan memenggal kepalanya dan melihat apakah dia menghalangi jalan ke sini. Pelayan wanita itu datang seolah-olah tidak ada orang lain. Dia adalah Raja Dewa, darahnya seperti laut. Dia akan langsung membunuh Chu Feng. Ini sangat sombong. Itu hanya seorang pelayan yang mengendarai mobil untuk wanita itu. Dia akan menyerang pewaris gunung pertama di dunia, yang membuat wajah semua orang berubah. Bawang mana yang kamu inginkan? Setelah berbicara lama, aku masih tidak tahu di daerah terlarang mana kamu berada. Chu Feng berbicara dengan acuh tak acuh. Berani, Raja Dewa yang bertanggung jawab mengemudi berteriak, mengulurkan tangan besar dan langsung menutupi Chu Feng. Dia akan menjemputnya, mempermalukannya dan membunuhnya. Bang! Yusang Tianzun meraih tangannya dan dengan lembut menggoyangkan lengan jubahnya. Raja Dewa teratas batuk darah dengan embusan keras, terbang keluar dan menabrak gunung yang rendah dan retak. Dia mendengus dan batuk darah. Beraninya kau melakukannya padaku. Raja Dewa terkejut dan marah. Pada saat yang sama, dia juga takut, bagaimanapun, ada kesenjangan besar di wajah Tuhan. Kenapa kamu tidak berani? Apa yang kamu lakukan di sini? Meskipun Yusang Tianzun terlihat sangat tua, esensi, qi, dan jiwanya membusuk, dan dia hampir mengeringkan fungsi tubuhnya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah dewa dan masih hidup. Bahkan jika makhluk yang keluar dari area terlarang tidak cukup kuat untuk bersaing dengan Yusang, mereka harus mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri. Adegan itu sunyi. Semua orang tidak menyangka bahwa Yusang Tianzun begitu kuat sehingga dia berani bertarung di depan umum. Menurut pendapat beberapa orang, bahkan jika dia ingin melindungi keselamatan Cao De, dia hanya menghentikannya, tetapi dia benar-benar menyerang makhluk di area terlarang. Namun, beberapa orang merasa lega, karena Yusang masih kesepian dan tidak berdaya, dan anak-anaknya mengalami kecelakaan satu demi satu.
Keturunannya belum meninggal, dan hidupnya sengsara. Sekarang hidupnya hampir habis. Apalagi yang dia takutkan? Mereka yang tidak takut mati, apalagi area terlarang, akan runtuh, dan bagaimana dengan runtuhnya alam semesta? Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Haha, tiba-tiba, seseorang di kejauhan tersenyum, tetapi tidak ada seorang pun, hanya sebuah suara. Menarik sekali, orang-orang dari Chaos Abyss memiliki obsesi yang mendalam. Tidak heran Li Fu membakar sebagian besar area terlarang. Tidak bisakah dia membencinya? Yah, aku tidak bisa menyalahkan Li Heng. Aku tidak mengizinkan wanita tertua dari Chaos Yuan menikah. Akibatnya, beberapa orang harus memukul bebek Mandarin dan mengunci mutiara. Bisakah Li Heng menelan nada itu? Akan lebih baik jika tidak menerobos masuk dan membunuh. Namun, aku agak skeptis. Apakah Chaos Yuan menggunakan trik kecantikan di awal, atau apakah wanita tertua dari keluargamu benar-benar menyukai Li Heng? Mengapa dia tidak pergi lagi nanti? Namun, ku dengar dia kejam dan diam-diam membunuh 2 orang kuat di sana. Begitu kata-kata seperti ini keluar, seluruh medan perang menjadi sunyi, dan kemudian terjadi keributan. Tidak disangka, ada berita rahasia seperti itu. Ketika orang-orang terkejut, mereka juga sangat terkejut bahwa Li Heng begitu kuat. Dia benar-benar berani melakukan apa saja. Diam kau, ulat sutra gendut. Wanita cantik dari jurang yang kacau itu berbicara, dan wajahnya sedikit jelek. Pada saat ini, Chu Feng telah menemukan bahwa matanya telah menangkapnya. Itu benar-benar ulat sutra yang berbicara. Ia gemuk dan putih. Ia berbaring di pohon mati di kejauhan, memakan daun kering. Jelas, ulat sutra gendut ini tidak kecil. Jika tidak ada kecelakaan, ia juga harus datang dari daerah terlarang. Jika tidak, ia tidak akan pernah berani mengucapkan kata-kata itu. Dengan raungan, wanita dari jurang yang kacau itu menamparkan ke sisi lain. Dengan desisan, ulat sutra gendut itu menghilang. Oh, apa? Long Dayu berteriak aneh. Ia merasakan lehernya gatal, dia menyentuhnya dengan tangannya dan langsung melompat. Dia berteriak, "Mader, belatung." Dia melihat seekor cacing putih, dagingnya berdengung, dari lehernya hingga telapak tangannya. Dia menjabat tangannya dengan putus asa. Di kejauhan, wanita yang menakjubkan dari jurang yang kacau itu tersenyum dan sangat senang ketika mendengar kata-katanya. Puff, ulat sutra putih gemuk, disemprot dengan permadani sutra naga aneh di wajahnya, meninggalkannya seperti ayunan, dan akhirnya berubah menjadi dermaga gemuk putih dan lembut dan berdiri di ladang. Kamu adalah belatung. Seluruh keluargamu adalah belatung. Dia melotot ke arah naga aneh itu. Long Dayu tidak bisa berkata apa-apa. Dia ingin mengatakan, kamu terlihat seperti belatung, lebih gila. Hehe, orang-orang dari lembah ulat sutra daerah terlarang juga datang. Apakah kamu akan membantu gunung pertama di dunia, tetapi sudah terlambat. Sekarang harus dicuci dengan darah. Rob Ming berbicara, diam, apakah kamu punya bagianmu? Ulat sutra gemuk menatap. Perampok garis keturunan dan baik hati dari keluarga burung pipit perampok keempat membuka mulutnya dengan ringan dan berkata, meskipun kata-kata itu tidak enak didengar, gunung pertama memang akan segera dihancurkan dan akan segera menjadi tanah tandus berdarah. Wanita dari Chaos Yuan membuka mulutnya dengan tenang dan berkata, jika Li Fu kembali dari kehidupan dan melihat sekolahnya seperti ini, seperti apa rupanya? Tiba-tiba, banyak orang merasa mati rasa di kulit kepala mereka dan dengan cepat mendongak, karena darah di arah gunung pertama begitu mengerikan sehingga terjadi ledakan besar. Oh, disinilah kita. Pembasuhan darah baru saja dimulai dan akan segera berakhir. Orang-orang di daerah terlarang berbicara. Namun, untuk sesaat, orang-orang tercengang dan kemudian terkejut tanpa alasan. Seorang pria perunggu berkaki satu yang besar, saya tidak tahu berapa mil panjangnya, melintasi langit, bangkit dari gunung pertama dan pergi ke utara yang jauh. Tidak, itu hanya dapat dianggap sebagai setengah pria perunggu, karena satu kaki terhubung dengan kaki. Itu hilang. Orang-orang ketakutan, lalu gemetar mendapati 2 sosok mengejar, menyemburkan bintik-bintik tembaga ke udara, dan tidak puas, pembohong, hanya 1 kaki, bukan daging. Ayo pergi, jangan biarkan mereka memakan semua makanan darah yang mereka hancurkan pada tanggal 9 dan 2. Cepat dan rebut, 2 sosok kurus itu melintas dan menghilang dari kehampaan. Seluruh medan perang tripartit itu sunyi senyap, dan tidak ada yang berbicara. Makhluk-makhluk dari daerah terlarang itu linglung.
Bagaimana situasinya? Bukankah hanya ada satu angka 9? Bagaimana bisa ada urutan makhluk? Semua orang membeku di tempat, berdiri di medan perang, seolah-olah mereka telah diperbaiki, dan hanya jiwa yang gemetar. Hal ini membuat seluruh garis dari kulit kepala hingga tulang belakang merasakan hawa dingin, menyebar ke seluruh tubuh, dan membuat bulu kuduk berdiri. Semua orang di tiga sisi medan perang ketakutan. Apa yang dikatakan dan dilakukan oleh dua makhluk kurus dan kering itu benar-benar menakutkan, yang hampir seperti dua, nomor 9 lagi. Dan dengarkan mereka, sepertinya ada nomor 2. Apakah perang telah berbalik sejauh ini? Orang-orang kuat dari Jedi di seluruh dunia menjadi dingin saat ini. Mereka semua menyipitkan mata dan mengeluarkan listrik dingin yang mengerikan di pupil mereka, merobek kehampaan. Mereka menatap bagian yang halus di ujung dataran tinggi, dunia yang diam. Tetapi semakin Anda menatap mereka, semakin berdebar-debar mereka. Tampaknya jurang secara otomatis muncul di kedalaman hati Anda. Anda tenggelam, tersesat, dan jatuh ke dalamnya selamanya. Akhirnya, mata mereka berubah menjadi simbol jalan. Mereka semua menggelengkan kepala dan tidak berani melihat lagi. Jiwa mereka berdenyut, beberapa tidak dapat dipercaya. Melihat ini pada tanggal 9, dia bersandar pada bendera dan akhirnya mendesah, sepertinya Anda tidak tahu apa yang ada di sini. Anda tidak tahu tahun-tahun legendaris, dan Anda tidak dapat mengetahui pria legendaris. Paling-paling, Anda dapat mendengar leluhur mereka menyebutkan satu atau dua. Namun, saya pikir bahkan leluhur Anda tidak memenuhi syarat untuk berziarah di sini dan berlutut di sini. Pada akhirnya, dia menjadi semakin mendominasi, dan matanya mekar dengan cahaya panas, seperti mengingat kembali suatu periode tahun, sebuah legenda yang sudah lama tidak ada. Rambutnya tersebar, seperti iblis besar, menelan 8 gurun dengan ki dan memegang bendera besar, seolah-olah dia akan mengguncang lautan bintang alam semesta yang tak terbatas dan menekan dunia. Namun, makhluk seperti Qiang Ru nomor 9 sangat menghormati tempat ini sehingga orang harus bertanya-tanya apa yang tersembunyi di sini dan apa yang terkubur. Di depan, semua makhluk dari daerah terlarang berdiri di darah yang menjulang tinggi satu persatu. Setiap patung kuat, tak terbatas, kabur dan kabur. Mereka seperti iblis perang lintas batas, dengan martabat yang tak tertandingi. Makhluk yang hanya bisa melihat garis samar itu membuka mulutnya dan berkata, "Kau meremehkanku." Daerah terlarang itu berdiri di bawah sinar matahari. Bahkan langit dan bumi telah hancur, tetapi kelompok etnis kita masih ada di sana. Mengapa? Ada alasan yang lebih dalam untuk menakut-nakuti dunia. Jadi kuat lainnya dari seluruh dunia membuka mulutnya dengan mata seperti jurang dan berkata, tidak peduli apa yang ada di sini, seberapa kuatnya, masih sulit untuk mengatakan yang mana yang lebih kuat atau lebih lemah dari apa yang kita ketahui dan sentuh. Bunuh semua yang kau katakan. Sekitar yang ke-9, sosok ring muncul, seolah-olah mengambang. Faktanya, dia adalah kulit manusia, yang dikenal sebagai yang kedua. Kulit manusia ini telah ada sejak lama. Ketika membengkak, itu juga sangat aneh dan misterius. Tidak bisakah itu semua adalah kulit yang ditumpahkan oleh satu orang? Seorang pria kuat dari daerah terlarang memiliki mata yang cerah. Dia memiliki beberapa keraguan dan drum di dalam hatinya. Jika demikian, bagaimana dengan makhluk yang sebenarnya? Pada yang ketiga dan keenam, pesta darah rakus telah dimulai. Apa yang kau tunggu? Ayo kita lakukan. Dia berteriak pada tanggal 9 dan menggosok bendera di tangannya. Tiang bendera itu sangat sederhana dan permukaan bendera itu rusak, tetapi sekarang tampaknya akan mengguncang waktu dan ruang kuno. Pemandangan di sini mengerikan, dengan kekacauan dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya di jalan raya. Semua makhluk dari daerah terlarang takut dan menatap bendera yang compang camping itu. Nomor 3 dan nomor 6 muncul, diam, dengan pupil hijau, menatap yang kuat di daerah terlarang di seberangnya. Namun, ketika mereka melihat yang ke-9, mata mereka redup dan tidak percaya. Nomor 9 berkata, ini jelas merupakan kelompok etnis yang langka. Darahnya terhubung ke langit. Itu dapat membantu Anda berlatih kungfu dan melewati perampokan yang disebabkan oleh darah semua jiwa. Nomor 6, dengan kebencian yang kuat, berkata, saya percaya Anda hantu. Orang tua yang jahat itu sangat jahat. Nomor 9 tidak bisa berkata-kata. Saya ingin mengatakan bahwa dalam hal tahun saja, Anda berdua lebih tua dari saya, oke. Siapa bos tua yang jahat itu? Nomor 3 juga sangat marah.
Dia meludahkan jerawat tembaga di depan umum dan menutupi pipinya dengan tangannya. Sekarang dia masih merasakan sakit yang tajam di giginya. Bunuh. Akhirnya, nomor 2 tidak bisa melihatnya lagi. Yang pertama membunuhnya dan melebarkan sayapnya seperti kunpeng. Tangan kirinya sehitam tinta dan tangan kanannya seputih giok. Segel tinjunya tak tertandingi. Dia meniup dunia dan memukul dua orang yang berseberangan. Dia hanya seorang manusia, jadi dia pergi untuk membunuh dua orang kuat dari daerah terlarang. Astaga, namun, dua orang yang berseberangan itu benar-benar bukan orang biasa. Mereka sangat kuat. Salah satu dari mereka langsung memukul dua cahaya bintang silang dan menghancurkan dunia dengan keras. Sungai bintang silang muncul, dan pola tatanan terjalin di seluruh langit. Itu menjadi jedi yang ditutupi oleh aturan jalan raya. Keluar, nomor 2 meraung, rambutnya berkibar, emosinya begitu panas hingga dia akan meledak. Dia meraung di masa lalu. Ketika tinju hitam putih mendekat, itu mengeluarkan kekuatan untuk merobek alam semesta. Ini adalah gunung pertama, ditutupi dengan jejak tahun-tahun yang tak terbatas yang lalu. Ada pola tertinggi di tanah pegunungan dan sungai. Kalau tidak, pertempuran ini akan langsung menghancurkan segalanya di sini dan semuanya tidak akan ada lagi. Meskipun demikian, masih ada ledakan besar yang mengerikan di sini. Cahaya tinju yang menyilaukan bertabrakan dengan sungai bintang salib, merobek tirai cahaya dan bergegas keluar dari wilayah itu. Bahkan orang luar dapat melihat bahwa sinar cahaya menjulang tinggi, langit berbintang redup, dan bintang-bintang besar padam. Ledakan, nomor 2 terlalu ganas. Dia menembus sungai bintang salib, batuk darah di mulut pria itu dan kembali keluar. Nomor 2 mengejar dan mulai menyerang pria lain pada saat yang sama. Bunuh aku, kali ini aku ingin kaki besar itu. Teriak 03. Dia juga menembak dan membunuh seorang lelaki tua. Lelaki tua itu sangat tinggi dan berdiri di dataran tinggi dengan ketidakpedulian yang tak tertandingi. Matanya membakar langit seperti dua lampu emas, terpantul melalui gas darah yang tak terbatas. Siapa yang kau tatap? Ledakan nomor 3. Lelaki tua itu mengerikan dan mengenakan baju besi emas. Pada saat ini, dia meledak, seperti makhluk-makhluk dari era pembuat zaman yang lahir dari kekacauan dan secara alami pemberani dan tak tertandingi. Ledakan. Setelah tinju nomor 3 bertabrakan dengan telapak tangannya, langit hancur dan bumi menangis. Gunung-gunung dan sungai-sungai langit dan bumi berlumuran darah. Keduanya bertarung dengan sengit. Aku di sini juga. Nomor 6 juga bergerak. Dia serakah. Dia memilih dua target dan membunuh mereka secara langsung. 9 Chang Qiao juga mulai menembak. Lawannya sangat sulit, sangat kuat dan di luar dugaan. Itu adalah seorang pria parubaya dengan rambut tebal dan sepasang pupil perak, yang menerangi kekosongan abadi dan dapat melihat melalui semua kesombongan. Yang paling mengerikan adalah tubuhnya memiliki 4 lingkaran cahaya, satu gelap seperti tinta, satu merah seperti darah, satu abu-abu dan menakutkan, dan yang keempat putih. Keempat aura itu sama sekali tidak suci, tetapi sangat jahat, dengan ki jahat yang tak terbatas. Dia menegur seperti burung di langit. Di belakangnya, bayangan virtual dari burung pipit perampok 4 muncul. Ini adalah makhluk dari daerah terlarang ke-11. Itu adalah burung pipit perampok 4 kuno. Yang disebut burung perampok 4, keluarga ini telah bertahan selama 4 era dan terkontaminasi dengan bau perampokan langit dan bumi. Tirai 4 cahaya di luar burung perampok 4 mengandung kekuatan ini dan merupakan salah satu kartu kuat keluarga. Karena, dengan aura bencana langit dan bumi 4, mereka tampaknya tidak dapat diganggu-gugat dan malapetaka tidak datang. Oleh karena itu, ketika pukulan ke-9 datang, pukulan pertama gagal menggerakkannya dan hampir menderita kerugian. Bunuh. Keempat burung perampok itu minum dan berubah menjadi tubuh mereka sendiri. Keempat warna bulu itu konsisten dengan keempat aura di luar tubuhnya. Mereka tragis, ganas, dan sangat menakutkan. Ketika membuka mulutnya, itu adalah seberkas cahaya, memadatkan kekuatan 4 bencana. Itu sedikit menakutkan, sulit bagi orang luar untuk menyakitinya, tetapi dia menimbulkan ancaman besar bagi orang lain dan memiliki daya mematikan yang mengerikan. Setelah 4 bencana dunia, mendidih dan memurnikan menjadi tubuh abadi. Aku benar-benar tidak percaya pada kejahatan. Siapa yang bisa membandingkannya dengan bau bencana besar? Teriak yang ke-9. Di tangannya, bendera compang camping itu terayun ke depan dengan kekuatan besar. Langit hancur berantakan dan langit runtuh,
dipenuhi dengan hembusan napas. Sungguh mengerikan. Dengan suara keras, keempat lingkaran cahaya di luar tubuh keempat burung perampok itu tertusuk. Burung itu memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar, memperlihatkan ekspresi terkejut dan menatap bendera itu. Namun, nomor 9 tidak mengibarkan bendera khusus itu dan langsung menancapkannya di tanah untuk mengatur gunung dan sungai serta menjaga ruang penampang. Ia terbang ke udara, mengejar keempat burung itu dan langsung membunuh mereka. Lawan aku dengan tangan kosong. Keempat burung perampok itu sangat dingin. Meskipun mereka baru saja diledakkan langsung melalui tubuh pelindung oleh bendera itu, ia masih sangat percaya diri. Menurut pemahamannya, kecuali artefak yang telah mengalami kehancuran langit dan bumi dan senjata yang juga terkontaminasi dengan kekuatan langit dan bumi, senjata tajam lainnya sulit untuk membunuhnya. Mataku bersinar sesaat, ketika aku merampok dan merampok. Teriak yang ke-9. Pada saat ini, matanya tidak lagi hijau, tetapi cahaya keemasan membakar langit. Itu terlalu menakutkan. Ia terbang dan menembakkan dua sinar terang yang mengejutkan, seperti nyala api pemusnahan. Keempat burung itu sangat gembira. Saya selalu merasa bahwa itu tidak seperti mata nomor 9 sendiri, seperti pupil ganda yang dipanggil dari kegelapan, menatapnya. Kemudian, dia merasa bahwa ini tampaknya adalah napas terus-menerus yang ditarik nomor 9 dari bagian halus di belakangnya, yang mengejutkannya. Apa sebenarnya yang ada di bagian halus itu? Nomor 9 hanya menyerap seberkas, yang mana bisa begitu? Ledakan, benar saja, setelah menyerap seberkas napas itu pada tanggal 9, pupilnya meledak menjadi sinar keemasan, menembus 4 lingkaran cahaya dari 4 burung perampok, dan langsung merobek tirai cahaya pelindung tubuh mereka. Raungan. Pada tanggal 9, dia meraung dan rambutnya beterbangan tidak teratur. Dia memukul satu tinju demi satu, membombardir dari celah tirai cahaya yang robek, melawan daging dan mengguncang keempat perampok yang dikenal sebagai tubuh abadi. Bang-bang, selama berbelanja dan pertempuran sengit, keempat perampok, yang dikenal sebagai tubuh abadi, dipukuli dan batuk darah. Tubuh mereka bergetar, dan bulu-bulu mereka terus beterbangan. Setiap bulu yang jatuh akan membelah langit dan bumi dan meledak dengan hembusan napas kehancuran dengan energi yang tak tertandingi. Cukup, burung perampok keempat minum dengan marah. Begitu ia merasa kecewa, ia menghilang dari tempat asalnya dan melarikan diri. Ia harus berkumpul kembali dan membunuh nomor 9 lagi. Bagaimana mungkin? Ini belum berakhir. Teriak yang ke-9. Jejak tinju itu seperti pelangi. Ia menggertak tubuh itu lagi. Itu hampir tidak dapat dipercaya. Dengan pecahan waktu, ia mengambil sekumpulan bulu burung dan berdarah. Mati. Keempat burung perampok itu marah dan akhirnya menghindar dan berubah menjadi wujud manusia. Pada saat ini, tubuhnya bersinar dan berdenting di belakangnya, mengejutkan dunia. Aku punya 4 pedang untuk membuka langit, dan 1 pedang akan membunuh 10.000 makhluk abadi. Keempat burung itu berteriak, bunuh. Pedang pertamanya terangkat dari belakang dan terbang keluar dari sarungnya. Cahaya hitam membumbung tinggi, seolah-olah dia benar-benar ingin membasuh makhluk abadi dengan darah. Itu adalah teror yang tak terbatas. Siapa yang kau bunuh? Berdiri di sini, aku tak terkalahkan. Nomor 9 bersikap dingin dan sama sekali tidak peduli. Ia membuka mulutnya, mengoperasikan metode pernapasan khusus, menyerap esensi dari dunia penampang halus di belakangnya, dan pori-pori keringatnya menyerap untaian bahan energi khas. Ledakan, ia meninju dunia dan melawan pedang pertama dengan tangan kosong. Di area ini, simbol-simbol avenue tidak terbatas, cahaya pedang meningkat tajam, dan cahaya tinju menenggelamkan gunung dan sungai. Berdiri di sini, aku tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Di kejauhan, nomor 2 juga minum. Kemudian, nomor 3 dan nomor 6 juga memarahi, dan napas mereka membumbung tinggi dan kekuatan mereka melonjak. Wow, tiba-tiba, sepertinya seseorang berteriak dan bernyanyi, dan kemudian seruling yang mengerikan terdengar. Itu akan membunuh semua jiwa dan membunuh dunia. Semua jiwa dalam kekacauan. Pada saat ini, nomor 9 terkejut dan merasakan sensasi. Benar saja, ada ahli yang tak tertandingi di dekatnya. Tidak sedikit orang di area terlarang, dan kekuatan teratas pun berakhir. Dulu, teknik luar biasa ini disingkat menjadi lagu perampokan penyeberang kekacauan. Teknik ini menduduki peringkat ketiga dan bertahan di posisi kedua. Teknik ini sangat misterius. Pada tanggal 9, saya mencari-cari untuk waktu yang lama,
tetapi saya tidak menemukannya. Keterampilan luar biasa ini menghilang di sungai sejarah yang panjang. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan memainkan lagu kekacauan Wan Lingdu hari ini. Hal yang paling mengerikan tentang teknik luar biasa ini bukanlah satu-satunya yang mematikan, tetapi pembalikan situasi perang yang sering kali aneh. Di era yang sangat jauh itu, seseorang menghitung bahwa begitu dibunyikan, orang-orang di kubu yang sama hampir menang. Itu adalah lagu perampokan Wan Lingdu yang sangat jahat dan mengerikan. Sangat misterius dan membuat nomor 9 cemburu. Siapa yang mengira itu dibunyikan di sini hari ini? Jelas, orang lain memasuki gunung pertama. Para penyerbu kuat di area terlarang lebih banyak dan mengerikan dari yang diharapkan. Ada beberapa orang yang menindas kita, bukan? Vegetarian mana, keluar. Channel 9. Ketika dia berteriak dengan suara ini, orang-orang kuat dari beberapa daerah terlarang sedikit pusing dan kedinginan di belakang mereka. Mereka diam-diam menebak bahwa mereka sebenarnya bukan 9 bersaudara. Lebih baik dari mereka juga berbicara tentang Akeong tanda pagar persen. Benar-benar tak tertahankan. Di kejauhan, tentu saja, sebuah kuburan besar meledak, rumput di kepala kuburan setinggi beberapa kaki, dan 2 kulit manusia melayang keluar. Siapa yang takut pada siapa? Pada saat ini, seorang pria kuat di daerah terlarang berteriak keras. Dalam posisi itu, seorang lelaki tua dari daerah terlarang sangat mengerikan. Setiap helai rambutnya memuntahkan rantai dewa ketertiban, dengan mana yang tak tertandingi. Dia sangat kuat dan langsung, mengatakan sebagian kebenaran di depan umum. Waktu telah berubah. Beberapa tembok besar telah dibuka secara diam-diam, makhluk-makhluk di daerah terlarang lebih baik dari satu sama lain. Gunung pertama mungkin menyimpan rahasia tahun-tahun itu, legenda, dan apa yang ditinggalkan oleh orang itu, tetapi dengan perubahan waktu dan reinkarnasi dunia, yang dulunya paling cemerlang tidak akan cemerlang selamanya. Ia pada akhirnya akan padam, dilampaui oleh yang lain, dan bahkan terkubur. Hari ini, ungkap tempat ini. Suara orang kuat di daerah terlarang itu hebat, kejam, dan bahkan lebih dingin, ada sesuatu di balik daerah terlarang. Apakah akhirnya ada puncak gunung es? Bisik pada tanggal 9, lalu dia mendongak dan berkata, ketika legenda itu menghilang, ketika kamu benar-benar dilupakan oleh dunia, ketika kamu tidak lagi berada di zaman kuno dan modern, ketika makhluk-makhluk itu datang lagi, mungkin, ketika kamu melepaskan sinar kemuliaan lagi. Nomor 9 memiliki peluang membunuh yang tak ada habisnya, yang lebih dingin daripada penyusup. Dia berkata, berapa banyak kartu, berapa banyak backhand, dan berapa banyak pemain kuat di sana, kamu dapat menunjukkan semuanya sekaligus. Kami akan mengorbankan darah untuk jangka waktu tertentu dan memberi penghormatan kepada pria legendaris itu di seberangnya. Satu demi satu sosok berdiri tegak, semuanya mengenakan baju besi kuno, diam, masing-masing memancarkan darah yang mengguncang bumi, dan bahkan gunung serta sungai diwarnai merah yin. Meskipun mereka tidak bergerak, seperti fosil purba, mereka sangat menakutkan. Gunung serta sungai retak, bintang-bintang bergetar, dan atmosfernya tegang dan tertekan. Makhluk-makhluk dari daerah terlarang ini tidak puas. Mereka memandang rendah satu demi satu era dan duduk serta menyaksikan pasang surut dunia besar di bawah sinar matahari. Tidak ada yang berani membenci mereka begitu banyak selama bertahun-tahun. Pengorbanan darah, mari kita beri penghormatan kepada pria legendaris. Suara seseorang sangat dingin. Pada saat ini, pupilnya berubah menjadi simbol bintang salib perak yang mengerikan. Dia tersenyum, memperlihatkan giginya yang seputih salju, tetapi dia bahkan lebih khawatir. Dia berkata, saya ingin melihat masa lalu yang seharusnya telah berlalu dan masa lalu yang terkubur di kuburan. Apa pentingnya dia? Di belakangnya, langit berbintang muncul, tak terbatas. Ini adalah ruang galaksi kosmik yang sangat besar. Bintang-bintang besar itu terang, bergemuruh, berputar perlahan, dan lubang-lubang hitam terbelah dengan desahan, itu seperti memotong keabadian. Dunia gempa bumi meledak, dan gas kacau pecah. Itu seperti membuka dunia lagi dan memainkan surga dan bumi lagi. Pada saat ini, tidak ada orang yang hadir yang tidak takut. Retakan muncul di permukaan tubuh mereka, seperti porselen yang retak, tetapi dengan tanda darah, mereka akan meledak. Namun, nomor 9 dan yang lainnya terkejut pertama, dan kemudian tubuh mereka gemetar. Air mata memenuhi mata mereka hampir bersamaan, dan air mata akan mengalir keluar. Wajah setengah busuk itu benar-benar kuat.
Setelah mendengar suara ini, ia mendistorsi wajahnya, seperti datang melawan zaman, seperti bepergian di tahun-tahun yang rusak. Ia mendekat dengan putus asa, tanpa bimbingan suara gelap, tetapi kabut hitamnya sendiri, jalan aneh yang belum pernah dilihatnya, menjadi perwujudan Tao. Ledakan, ia berjalan melewati tahun-tahun. Adapun ruang, itu tidak dapat dihentikan seperti pasta kertas. Ia menyala dan datang ke bagian depan bagian yang halus. Tubuhku, senjataku, milik, tahun-tahun abadiku, kembalikan aku dengan cemerlang. Ia menggeram dengan suara rendah, dan wajahnya yang busuk sangat ganas. Sekarang ia hanya memiliki separuh kulitnya dan sebagian kecil tulang wajahnya, yang sangat mengerikan. Di terowongan surga dan bumi yang terkoyak, ia dikelilingi oleh rantai cahaya avenue yang hitam dan mengerikan. Raungan itu menghancurkan langit dan ingin menabrak ruang penampang statis. Namun, pada saat ini, urat-urat seperti riak muncul, beriak dari ruang penampang seperti gelombang air, membuat semuanya sunyi. Mis setengah busuk itu juga terhenti. Adapun bagian belakang, nomor 9 dan yang lainnya, atau yang terkuat dari area terlarang, terdiam, dan mereka bahkan lebih menakutkan. Karena, dalam sekejap, semua orang menemukan bahwa mereka terjebak dalam dunia statis, bahkan suara mereka tidak dapat didengar, dan bahkan jiwa mereka akan membeku di sini. Mereka tidak bisa bergerak. Akhirnya, dalam sekejap, mereka mendengar lolongan panjang dari wajah setengah busuk itu. Itu terlalu suram dan mengerikan, dan kabut hitam tak berujung pecah. Rasanya seperti jurang neraka terbelah, menampakkan bagian yang paling gelap dan paling dingin, kemudian segala macam simbol tatanan jahat dan aneh pecah, dan jalan itu terkikis. Setengah dari wajah-wajah busuk itu bergerak lagi. Mereka sangat gila, rambut tipis di kulit kepala meneteskan darah. Lubang mata itu gelap seperti jurang, menjadi semakin ganas. Ia melolong, dan rambutnya menari-nari, seperti tuan yang gelap menghidupkan kembali jiwanya dengan mayat. Itu sangat aneh, itu suram dan mengerikan, yang membuat orang-orang kuat dari daerah terlarang menjadi dingin. Pada saat ini, setengah wajah busuk menjadi gila dan menghantam dunia penampang. Kabut hitam tak berujung meledak dan melesat melewatinya terlebih dahulu. Tak terkalahkan, dorong era secara horizontal, dan bunuh semua musuh di langit dan bawah tanah. Raungannya tak tertahankan, rasanya jiwa sedang terkikis, dan makhluk-makhluk di area terlarang merasa bahwa mereka akan terkoyak. Satu-satunya hal yang baik, adalah ia membidik dunia penampang dan melakukan yang terbaik. Seluruhnya bergegas ke sana, dan kabut hitam juga hilang di sana. Pada saat ini, di dunia penampang statis, sebuah suara terdengar lagi, yang menyebar dengan riak, langsung menerangi langit dan bumi, dan menguapkan semua kabut hitam. Seperti seberkas cahaya pagi keemasan, ia menembus kegelapan sebelum fajar, membawa vitalitas dan kecemerlangan, dan merobek tirai malam yang menutupi langit. Siapa yang berani menjadi tak terkalahkan? Hanya sepatah kata, hanya beberapa kata, beriak dengan riak lembut, menyapu bersih kegelapan, dan semua kabut menghilang. Pada saat yang sama, orang-orang juga memperhatikan bahwa apa yang disebut kabut gelap dan setengah wajah busuk tidak pernah menyerbu ke dunia penampang, tetapi terhenti di tepi begitu mereka akan bersentuhan. Kabut hitam mencair bersih, hanya menyisakan kecemerlangan cahaya pagi. Pada saat ini, orang-orang akhirnya melihat bahwa sumber suara itu hanyalah batu abu-abu dengan retakan, dan tampaknya ada beberapa kilau yang berkilauan dan tembus cahaya di celah batu. Awalnya sangat tidak mencolok di dunia penampang statis. Batu yang sangat indah. Di kejauhan, beberapa makhluk di daerah terlarang menunjukkan wajah terkejut mereka. Untuk sesaat, mereka banyak berpikir. Setelah mendengar suara itu, yang kesembilan dan yang lainnya menjadi bersemangat. Emosi mereka berfluktuasi dengan hebat, tubuh dan dewa mereka gemetar, dan air mata mereka hampir jatuh. Batu linglong sangat langka, itu dapat mengukir sebagian besar tatanan langit dan bumi dari suatu era dan beberapa pola Tao. Ini telah menjadi kitab suci yang kuat yang hampir hidup. Di antara mereka, beberapa harta batu yang sangat indah sangat istimewa, yang hampir dapat mengukir bentuk dewa jalan agung dalam jangka waktu tertentu. Ini mengerikan. Jika orang mendapatkannya dan benar-benar memahaminya, mereka secara alami akan mendapatkan manfaat besar. Orang-orang yakin bahwa bagian di depan mereka ini adalah batu yang sangat indah, yang sangat langka. Namun, itu tidak mengukir urutan apapun, pola jalan, tetapi hanya mengingat suara dan napas tertentu. Bagaimana mungkin?
Ini mengejutkan. Bisakah kata-kata dan napas seseorang seperti ini? Tidak terbayangkan bahwa semua orang kuat di daerah terlarang menjadi gembira. Setengah dari wajah busuk itu ditutupi dengan rambut panjang berdarah, memperlihatkan sedikit tulang wajah, melolong dan menghantam lagi. Ia selalu ingin menyelam. Aku tak terkalahkan dan mengendalikan pasang surut langit dan bumi, histeris dan benar-benar gila. Siapa yang tak terkalahkan, dan siapa yang tak terkalahkan? Pada saat ini, kata-kata yang lengkap dan jelas menyebar, seolah-olah telah tersapu dari tahun-tahun panjang kehancuran dan reruntuhan peradaban evolusi, yang berlangsung selama beberapa abad. Ledakan. Pada saat ini, wajah setengah busuk itu meledak. Makhluk aneh yang membuat yang kuat di area terlarang takut untuk menyentuh dan tidak mau mendekat, langsung runtuh. Ini benar-benar mengejutkan. Singkatnya, ia tampaknya memiliki sihir, keilahian, dan santai. Ia melintasi waktu dan ruang dari tahun-tahun yang lalu, menghancurkan wajah busuk yang tak terduga dan gila itu. Jangan pernah memikirkannya, wajah setengah busuk itu pasti memiliki keterampilan yang tak tertandingi. Itu adalah keberadaan yang tak terbayangkan, tetapi bagaimanapun juga ia terbunuh. Sekarang, bahkan jika itu datang dengan obsesi dan bimbingan, dan memadatkan tubuh nyata dengan wajah-wajah busuk, itu tidak cukup. Di sini, dengan kata-kata yang lembut, bersihkan masa depan kuno dan modern, jadi hancurkan. Raung, kabut hitam tak berujung pecah. Setelah wajah setengah busuk itu meledak, itu menjadi lebih tidak mau. Dengan kebencian, ia membakar obsesinya sendiri, mengeluarkan cahaya hitam, dan dengan bau langit yang aneh, ia ingin menembus dunia di depan. Setelah beberapa tulang wajahnya hancur dan meledak, mereka berubah menjadi lusinan pecahan yang lebih kecil. Pada saat ini, mereka juga tenggelam dan mengambang, menyimpulkan simbol jalan. Namun, semuanya sia-sia. Semakin meletus, semakin cepat ia memusnahkan dirinya sendiri. Ia terkena suara dan ditutupi oleh riak-riak. Ia ditakdirkan untuk berubah menjadi ketiadaan dan tidak ada lagi. Baik itu cahaya hitam, sisa darah, atau tulang wajah kecil, semuanya langsung berubah menjadi bubuk, yang sedang aus dan terbakar. Boom! Akhirnya, bahkan abunya pun tidak tersisa, jadi mereka dipotong menjadi ketiadaan, dan suara serta napas dari batu yang indah itu mengubah kegelapan menjadi kedamaian. Secercah cahaya pagi jatuh, dan dunia menjadi bersih. Di dunia penampang statis, akhirnya ada fenomena abnormal lainnya. Batu abu-abu itu bergerak perlahan, sentuhan cahaya pagi mengusir kegelapan, dan dunia menjadi cerah, segar, dan damai. Namun, orang-orang kuat dari daerah terlarang merasakan dingin yang menusuk, dari kepala hingga kaki. Di dunia penampang statis, abu-abu, penuh retakan dan hanya kilau cahaya di antara retakan yang perlahan-lahan tersisa. Itu adalah satu-satunya objek yang bergerak. Nomor 9 dan yang lainnya sangat pendiam, tetapi tubuh mereka sedikit gemetar, dan air mata telah mengalir di wajah mereka. Selama berkali-kali, generasi demi generasi makhluk yang tak tertandingi telah muncul untuk menunjukkan bakat dan kecemerlangan mereka, dan tidak ada biografi selebritasnya di dunia. Tidak seorang pun tahu apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dibayarkannya, dan bagaimana ia memulai perjalanan. Ia telah melakukan perjalanan sendirian dalam keheningan dan kesunyian. Ia telah dipanggil oleh seluruh dunia, tetapi ia tidak bisa lagi mendapatkan tanggapannya. Dengan berlalunya waktu dan perubahan zaman, nama dan jejaknya akhirnya hilang di dunia. Hari ini, tetapi di sini, saya akhirnya mendengar suaranya lagi, panjang dan nyaring di dunia yang sunyi ini. Mengapa nomor 9 dan yang lainnya tidak bisa menangis? Meskipun itu bukan lagi apa yang dia katakan secara pribadi, itu hanya gema dari sebuah tanda di masa lalu, tetapi itu masih begitu tak terhentikan, sama seperti yang telah berlalu di masa lalu. Suara seseorang dapat mengalir melalui beberapa abad, menghancurkan dan membunuh makhluk-makhluk yang busuk, tidak menyenangkan dan mengerikan, dan membuat yang kuat dari daerah terlarang menjadi dingin. Mereka mulai mundur, tetapi ada suara di belakang mereka. Apa yang telah pergi, bagaimanapun juga, telah pergi dan tidak dapat direproduksi. Itu adalah batu yang sangat indah. Itu menyimpan napas dan suara manusia. Sekarang dilepaskan, tidak ada apa-apa. Jika Anda ingin bergema lagi, saya tidak tahu berapa tahun akan berlalu. Dikatakan bahwa biarkan semua yang kuat tidak takut, tidak perlu khawatir tentang apapun. Selain itu, beberapa makhluk di daerah terlarang tiba-tiba terkejut,
dan bahan-bahan yang tidak dapat dijelaskan disuntikkan ke dalam tubuh mereka, sehingga latihan tahu mereka dengan cepat ditarik keluar dari sekolah menengah. Kekuatan beberapa orang telah meningkat, batu linglong seharusnya menjadi relik terakhir yang ditinggalkannya. Jejak terakhir telah menghilang sekarang. Kamu dapat menghapusnya hari ini. Jangan tinggalkan setetes pun. Ada suara dalam kegelapan. Itu adalah makhluk yang telah menyihir setengah wajah busuk sebelumnya. Sekarang, dia meningkatkan moral dan membiarkan orang kuat teratas dari area terlarang terus menjelajahi rahasia terakhir di sini. Nomor 9 dan yang lainnya sedang menyaksikan batu abu-abu itu pergi dan tenggelam ke bagian terdalam dari dunia statis. Mereka mungkin tahu bagaimana batu linglong terbentuk. Itu adalah warisan dari penyaluran batu yang akhirnya menjadi orang kuat di zaman modern. Kalau tidak, batu apa yang bisa melacak jalan itu? Batu abu-abu itu juga memiliki asal-usul yang hebat, kalau tidak, ia tidak dapat memasuki dunia statis ini. Pada tanggal 9, mereka menyaksikannya pergi sampai menghilang. Kemudian mereka berbalik dan menatap sekelompok musuh lagi, sekuat nomor 9 dan pemarah seperti nomor 2, meskipun mereka kuat, mereka tidak pernah berani meremehkan dunia. Karena mereka tahu bahwa zaman telah berubah. Yangjian ini bukan lagi tanah lama. Dapat dimengerti bahwa beberapa jalan terhubung dengan tanah yang tidak dikenal dan beberapa makhluk yang tidak dapat diprediksi muncul untuk siapa. Nomor 9 dan yang lainnya sangat marah. Hancur. Pada tanggal 9, dia minum dan berdiri bersama beberapa saudara tua. Dia menarik bendera yang compang camping, mengibaskannya dengan keras, dan membiarkan bintang-bintang jatuh meledak dalam suara benturan. Sungai bintang ada di paragraf, dan ngarai hitam alam semesta runtuh. Pada saat pertarungan, itu sangat sengit dan mengejutkan. Aku datang, jiuku sungai kosong Wan Xian bunuh, buka. Keempat burung berteriak, dan dia mulai menyerang. Itu adalah saat yang mengerikan. Dunia itu luas dan kekuatan bencana menyebar. Kemudian terjalin menjadi pedang besar di kehampaan, seolah-olah itu benar-benar ingin memotong semua yang abadi. Nomor 9 dan yang lainnya bergetar untuk sementara waktu dan merasakan tekanan yang mengerikan. Setelah bidang 4 burung perampok diaktifkan, mereka mengubah arah dan melemparkan pedang untuk memotong semua yang abadi. No. 2. Nomor 9 dan yang lainnya bekerja sama untuk mendesak bendera untuk melawan bidang pemotongan besar ini. Kekosongan di area ini retak dan dunia meledak. Perburuan bendera besar itu menjulang setinggi langit, menjaga nomor 9 dan yang lainnya, serta menjaga area di luar dunia. Itu hanya bendera yang rusak. Sobek saja, aku akan memberimu hadiah besar lainnya. Pada saat yang mengerikan ini, bayangan gelap muncul. Dia adalah cahaya jiwa, segelap tinta. Dia menerima benda khusus, jari kaki busuk. Suaranya tidak asing bagi pria yang telah menyihir setengah wajah busuk sebelumnya. Lapangan berkah, pergi. Dia mengorbankan jari busuk itu dan mendarat di medan khusus, yang membuat pemandangan menjadi lebih mengerikan. Apakah ada tubuh yang aneh dan tidak menyenangkan seperti itu? Pada tanggal 9, mereka semua ketakutan. Pada titik ini, itu benar-benar di luar dugaannya. Leluhur dari beberapa area terlarang telah mendatangi jiwa-jiwa yang tersisa. Selain itu, sama sekali tidak mudah untuk membimbing wajah-wajah busuk ke sini. Diduga mereka memiliki asal-usul yang hebat. Apakah kekuatan di balik area terlarang telah muncul? Saluran 1. Lebih sempurna, kirimkan sisa-sisa terakhir yang kuat di masa lalu. Cahaya jiwa gelap terbuka dan menuntun separuh telapak tangan terakhir dari celah gelap. Kabut hitam menjulang tinggi. Bau busuk itu membuat orang ingin muntah, tetapi itu sungguh mengerikan. Jika telapak tangan busuk yang tidak lengkap menutupi semuanya, itu dapat menghancurkan segalanya dan menekan gunung pertama. Wajah nomor 9 dan yang lainnya telah berubah. Oh, ya, beberapa orang mengatakan bahwa semuanya terkendali. Boom, langit dan bumi bergemuruh, langit berbintang mengalir deras, dan bahkan lubang hitam pun mendekat. Untuk mengisi dunia penampang statis, itu adalah Master Xing Yutian yang menyerang. Bunuh 10.000 makhluk abadi dengan satu pedang. Dengan bantuan medan, keempat burung perampok itu minum banyak, memperlihatkan pedang pembuka langit, menyatu dengan tubuh pedang besar yang muncul di udara kosong, melancarkan serangan terkuat dan menebas ke depan dengan memanfaatkan tren umum medan. Kirimkan lonceng kematian untukmu, yang kuat dari jurang yang kacau sedang dalam kesulitan, dan seluruh bumi bergemuruh. Ada simbol-simbol yang terjalin dalam kehampaan untuk membangun jam besar dan membombardir dunia.
Hitungan ini mengerikan. Pada saat ini, jari kaki busuk dan setengah telapak tangan menyatu dengan kekuatan kedua medan dan meledak bersama-sama. Jika tidak ada jari kaki dan telapak tangan busuk, medan yang diletakkan oleh keempat perampok dan jurang yang kacau mungkin tidak dapat diaktifkan ke keadaan terkuat dengan begitu lancar. Bagaimanapun, ini adalah gunung pertama. Awalnya, bawah tanah memiliki urat medannya sendiri. Sekarang berbeda. Kekuatan gelap melonjak dan menekan kekuatan rahasia asli di bawah tanah. Pada saat ini, pada tanggal 9, mereka benar-benar tidak tahan. Mereka terus-menerus batuk darah, membungkus diri mereka dengan bendera besar dan kembali keluar dengan kecepatan tinggi. Mereka mengambil inisiatif untuk menghindarinya dan ingin menghilang ke dunia statis. Pada saat ini, mereka harus mundur, karena jika mereka kuat, mereka tidak dapat menghentikannya. Ada terlalu banyak musuh dan berbagai cara terlalu kuat. Energi nomor 9 dan yang lainnya dekat dengan napas di dunia statis, yang telah lama dikenali. Jika mereka menghindarinya, mereka tidak akan diserang. Oh, isi tempat ini dengan bintang-bintang. Saya pikir Anda masih bisa menahan langit kosmik. Master Xing Yutian berteriak, mendesak lagi dan menggunakan cara yang kuat untuk menekan tempat ini. Bintang-bintang jatuh di seluruh langit, melonjak turun, dan lubang hitam muncul untuk melahap gunung pertama. Ya, pada saat ini, seekor makhluk membuka mulutnya dalam kegelapan dan menggunakan metode rahasia yang aneh untuk menghentikan mereka pergi pada tanggal 9. Dia memadatkan ruang dan tampaknya memotong tahun-tahun. Ini adalah cahaya jiwa yang mengerikan, yang memperlambat semua milik lawan dan mencegah nomor 9 dan yang lainnya mundur ke dunia statis. Tambahkan api lain, buat peta koordinat, lari melalui jalan di belakang area terlarang dan pimpin kekuatan batas untuk datang. Aku tidak percaya bahwa legenda apapun dapat bertahan selamanya. Tidak peduli siapa yang harus mati, matilah. Hapus semua yang ada di sini hari ini. Makhluk misterius lain muncul, yang juga merupakan cahaya jiwa. Itu sangat tua dan berbau busuk. Aku tidak tahu sudah berapa tahun ia hidup. Ledakan. Di sana, sebuah portal mekar dan kemudian meledak. Ia menanggapi sesuatu, menghubungkan jalan, memungkinkan alam untuk menuangkan energi tanpa akhir dan menyapu tempat itu. Harus dikatakan bahwa setelah orang-orang ini menjadi gila, mereka menggunakan segala macam serangan balik. Sungguh menakutkan. Biasanya, gunung pertama akan hancur dan tidak akan ada lagi. Nomor 9 dan yang lainnya batuk darah di mulut mereka. Bahkan jika mereka kuat, mereka semua melampaui batas. Pembunuhan para dewa di Sungai Kosong Jiuku, lonceng kematian, telapak tangan busuk, kekuatan batas, yang melonjak dari tempat khusus yang terhubung di balik area terlarang, dan langit berbintang yang digerakkan oleh orang kuat dari langit Xingyu mengalir turun. Itu seperti akhir dunia, membunuh ras apapun sudah cukup. Secara khusus, pada tanggal 9, mereka diblokir oleh cahaya jiwa misterius, dan mereka gagal kembali ke dunia penampang statis untuk pertama kalinya. Sekarang, mereka semua gemetar, batuk darah, retak di seluruh tubuh, dan nyawa mereka akan hilang. Situasinya sangat kritis. Pada saat-saat terakhir, bendera yang rusak tiba-tiba bergerak dan meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan. Darah merah terang merembes dari bendera dan mengirimkan teriakan pembunuhan yang mengguncang dunia. Bendera besar memburu, dan roti bendera membungkus mereka, dan melindungi hidup mereka. Ini seperti kembali ke medan perang besar, melakukan dan melancarkan pertempuran yang menentukan dan mengejutkan. Semua ini dikeluarkan oleh bendera yang pecah. Suaranya tampaknya mencapai 33 surga. Tampaknya mengirim pesan dan mengaktifkan dunia penampang statis. Ledakan. Tiba-tiba, seperti longsoran gunung dan tsunami, cahaya pedang yang menyilaukan menerangi masa depan kuno dan modern, tiba-tiba pecah di dunia penampang. Nomor 9 berbisik, saya pikir tidak perlu mengganggu, tetapi makhluk-makhluk di daerah terlarang menjadi gila dan menggunakan semua jenis kekuatan tabu. Bahkan residu biologis dari sumber gelap dapat ditemukan. Setengah telapak tangan dan kaki terakhir dikorbankan lagi, dan ada kekuatan batas. Bagaimanapun, itu mengaktifkan dunia penampang. Dia kecewa dan kesepian, tetapi akhirnya dia merasa lega. Pada langkah ini, ada baiknya menyentuh dunia. Bagaimanapun, ada banyak ikan besar hari ini, dan sesuatu di belakang mereka muncul. Ledakan, langit dan bumi tampaknya terputus-putus. Cahaya pedang memotong zaman dan memotong beberapa era. Tampaknya datang dari akhir keabadian.
Tidak ada yang tidak bisa dipatahkan. Orang yang tak terkalahkan tidak membunuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pedang Ki terbang ratusan juta mil dan memotong segalanya. Orang kuat dari langit Xingyu merobek langit dan bumi, dan langit berbintang dipenuhi dengan pedang dan meledak. Langit berbintang terputus dan musnah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Adapun penguasa Xingyu Tian, dia menguap dan menguap dalam sekejap, tidak meninggalkan abu, apalagi meledak menjadi kabut darah. Di bawah pedang ini, dia terlalu kecil. Dia tersapu oleh bekas luka pedang itu. Dia tidak bisa terlahir kembali selamanya. Wujud dan jiwanya benar-benar menghilang. Bang, yang disebut Jiuku Void River Wanxian membunuh, bahkan lingkaran riak tidak muncul, langsung disapu bersih oleh cahaya pedang, dan tidak memiliki rasa keberadaan. Sebelum keempat burung itu mati, hanya ada keputusasaan yang tak terbatas dan frustrasi yang tak berujung di mata mereka. Itu jauh dari menebas 10.000 makhluk abadi dengan satu pedang dan meminjam era dari langit. Itu sangat berbeda dari pedang ini. Secara tegas, 4 pedang Keitian benar-benar keterampilan yang unik, misterius dan tidak dapat diprediksi. Jika Anda benar-benar ingin melatihnya, mereka mungkin sama mengerikannya dengan namanya. Namun, dibandingkan dengan pedang ini, itu masih belum cukup untuk dilihat. Keempat burung itu meledak, dan hantu tua di tubuhnya menjerit. Kemudian menjadi abu dan terpotong menjadi tidak ada. Penguasa jurang yang kacau, lonceng kematiannya mengantarnya pergi. Mereka hancur bersama, berubah menjadi debu dan menghilang lagi. Tidak ada yang bisa menahan pedang ini. Bahkan jari-jari kaki dan telapak tangan busuk makhluk-makhluk dari sumber gelap itu hancur berkeping-keping pada saat pertama, berubah menjadi abu dan menghilang selamanya. Adapun makhluk yang memainkan musik kekacauan semua jiwa melintasi perampokan pada seruling, itu juga menguap di dunia pada saat pertama. Sihir yang disebut tak tertandingi tidak memiliki kesempatan untuk ditampilkan sepenuhnya. Kekuatannya sendiri tidak bagus. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pedang yang menyapu dunia ini? Bukan hanya dia, tetapi juga orang kuat dari keluarga yang sama yang muncul bersamanya berubah menjadi abu terbang, dan kemudian menjadi ketiadaan. Ledakan, pedang ini memotong zaman dan berjalan melewati zaman. Tidak ada yang rusak dan tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menghentikannya. Cahaya jiwa misterius dalam kegelapan dan makhluk-makhluk yang ingin membuka saluran dan menghubungkan kekuatan batas semuanya meledak dan musnah sepenuhnya. Pada saat-saat terakhir, mereka hanya dapat memikirkan legenda, orang yang terlupakan yang tidak ada dalam sejarah kuno. Mereka ingin berteriak, namun, pada akhirnya, mereka semua musnah dan menjadi ketiadaan. Pedang ini tidak hanya membunuh mereka, tetapi juga bagian belakang jalan yang mereka buka. Beberapa tempat terhubung, dan cahaya pedang tidak masuk. Bang, tidak peduli apa, tidak ada roh. Pedang ini membuat kagum orang kuno dan modern, mengejutkan langit dan bumi, dan tidak tahu berapa banyak orang kuat yang sedang tidur terbangun. Apakah prasejarah atau lebih tua, mereka gemetar. Apakah itu? Apakah itu dia? Suara seseorang bergetar. Tidak diketahui, tetapi tidak pernah setinggi itu. Matahari telah berbeda, terhubung dengan daerah lain, makhluk yang tidak dapat dijelaskan dapat datang. Bagaimanapun, seseorang mengingat namanya. Di beberapa tempat, di beberapa wilayah yang luas, yang kuat berteriak. Pedang ini memotong musuh di tempat berlabuh. Tidak ada yang bisa dihentikan dan tidak ada yang bisa dihentikan. Semua ini hanyalah bekas pedang yang tertinggal di dunia penampang statis. Itu dipicu hari ini untuk menyebabkan pukulan ini, yang samar-samar mereproduksi gambar fragmentaris pedang pria itu yang memotong zaman. Pada saat ini, nomor 9 dan yang lainnya menangis. Mereka melihat pemandangan dari bendera yang rusak dan menangis dalam-dalam. Aku percaya kamu pasti masih hidup dan akan muncul kembali suatu hari nanti. Teriak nomor 9. Cahaya pedang mengenali bendera itu dan tidak melukai sepeser pun. Nomor 9 dan yang lainnya berdiri di sini, melihat cahaya pedang yang memotong zaman, bergumam, dan bibir mereka gemetar. Mereka menangis.